Pemirsa, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. Di hari keempat, total pagar laut yang telah dibongkar mencapai 11,75 kilometer. ...750 personel gabungan Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan di hari keempat pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran terbagi di 3 titik lokasi, yaitu perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Sejauh ini, total 11,75 km pagar laut berhasil dibongkar. Setiap harinya ditargetkan 5 km bambu dibongkar. Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, begitu masuk di jam-jam 2 ke sana, itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Pembongkaran diperkirakan selesai dalam 9 hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak. Percepatan pembongkaran pagar laut diharapkan dapat mengembalikan mata pencarian para nelayan yang sempat terhambat. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia, Jamie Yasin, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut sertifikat pagar laut terbit di era Jokowi. Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat pagar laut diperiksa secara menyeluruh. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan terkait dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten. 2 nama menteri turut dicantumkan dalam laporan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan terkait dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Laporan disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, Kamis lalu. Berbekal barang bukti yakni sejumlah dokumen, Boyamin menilai penerbitan sertifikat pagar laut cacat hukum. Boyamin juga turut melaporkan 2 menteri ke KPK. Ini kan apa? Laut itu tidak mungkin bisa disertifikatkan karena kalau letter C itu adalah kaitannya dengan sawah, terus letter D itu darat. Jadi nggak ada. Jadi kalau toh pernah ada dalil itu di Warkah tahun 1982 itu ada dikatakan itu daratan itu, ya itu sudah musnah hak kebendaannya. Nah, sertifikat diterbitkan prosesnya 2022-2023, berarti kan udah laut, udah nggak bisa. Maka versi saya memenuhi kualifikasi pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Menteri yang 2022 dan 2023? Ya bisa aja proses sebelumnya kan ada juga. Kan ini kan proses awal, misalnya pengajuan dulu tahun 2021 misalnya, kan bisa aja loh. Sementara itu, KPK akan memverifikasi laporan dari MAKI terkait dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Kejaksaan Agung terus memantau perkembangan kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Kejagung belum memastikan apakah akan turun tangan dalam kasus dugaan korupsi pagar laut karena belum mengantongi bukti dan informasi yang cukup kuat. Mengikuti ya secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini ya. Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi link sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami, dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Sebelumnya, pemirsa, Komisi 4 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Kamis siang. Rapat membahas soal polemik pagar laut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP buntut dari polemik pagar laut. Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Pada rapat kali ini, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah KKP dalam upaya melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang. DPR juga meminta KKP untuk segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Komisi 4 DPR pun terus mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada sebanyak 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditangani oleh KKP. Menteri KKP pun berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang secepat mungkin. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi, tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Sebelumnya, pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini menuai polemik. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India dalam rangka kunjungan kenegaraan dan disambut meriah oleh WNI di India. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.